You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianis Ahmad, kelas 6D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Dalam pembentukan ASEAN melahirkan suatu kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok yang isinya yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, di sini ada bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN ini ada pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. ASEAN melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengupayakan terciptanya kerjasama perdagangan saling menguntungkan. Nah, kerjasama dalam bidang ekonomi itu yang pertama membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Walaupun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara-negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Yang kedua yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Dan yang berikut yaitu menyediakan cadangan pangan terutama beras. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi di ASEAN. Sampai sekarang ini negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Beberapa negara anggota ASEAN yang telah menyatakan siap menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang berikut yaitu membangun proyek-proyek industri. Membangun proyek-proyek industri di ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Aceh, Indonesia, atau ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang kedua, proyek pabrik urea di Malaysia, yaitu ASEAN Urea Project. Yang ketiga, proyek industri tembaga di Filipina atau ASEAN Copper Mineral Fabrication Project. Yang ketiga, proyek pabrik vaksin di Singapura, ASEAN Vaccine Project. Yang berikut, proyek abu soda di Muang Thai atau Rock Salt Soda Ash Project. Nah, kawasan perdagangan bebas yang berikut yaitu kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas atau yang biasa disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu merupakan suatu persetujuan atau pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Nah, keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri.
Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Yang berikut yaitu Koperasi ASEAN. Seperti yang ditulis oleh Riesti Yusnilaningsi, pada Koperasi ASEAN sepakat mengkokohkan ekonomi Asia Tenggara, yaitu koperasi di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Cooperative Organization atau ACO sepakat mengkokohkan gerakan koperasi agar bisa menjadi kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi anggota ACO. 5 orang perwakilan ACO asal Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Kamboja bersama-sama membacakan poin deklarasi dalam kesempatan peringatan hari jadi ke-69 koperasi yang bertepatan juga dengan gelar produk unggulan Koperasi Jawa Barat serta ASEAN Cooperative Summit 2016 di Bekasi Town Square Selasa 2 Agustus pada tahun 2016. Nah, poin-poin lain yang turut menjadi bagian deklarasi antara lain kesepakatan membangun koperasi ASEAN bersama mengedepankan prinsip kerjasama niaga dengan memanfaatkan teknologi digital serta mengkokohkan ikatan dan ikon persaudaraan koperasi di ASEAN. Presiden ACO Abdul Fattah mengatakan pembacaan deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintahan negara ASEAN pada tahun 2015. Saat itu disepakati sebagai titik awal menunjukkan koperasi ASEAN sebagai komunitas ekonomi ASEAN. Dengan 630 juta jiwa populasi di ASEAN, ini menjadi pasar yang luas sekaligus bisa dijadikan kekuatan ekonomi yang besar, katanya. Potensi ekonomi sedemikian besar tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh koperasi yang berada di negara ASEAN. Dengan demikian, perputaran uang hasil transaksi populasi warga ASEAN tidak lantas dinikmati negara lain. Setelah terjalinnya sinergi antar koperasi anggota ACO yang berada di ASEAN, ke depan bisa dilakukan pertukaran produk milik koperasi satu dengan lainnya. Transaksi niaga pun dimungkinkan terjadi karenanya. Perihal komoditas ASEAN yang bisa menjadi potensi pasar menjanjikan ialah untuk menjawab kebutuhan warga muslim akan produk halal. Yang berikut yaitu kerjasama di bidang sosial. Kerjasama yang pertama itu pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Mengutip dari tulisan Humas BNN, yaitu sejumlah negara ASEAN mengikuti pertemuan D3 Meeting of ASEAN Import Interdiction Task Force di Pecatu, Bali tanggal 20-21 Mei 2013 guna membahas kerjasama dalam pemberantasan narkoba di kawasan bandar udara, pelabuhan, dan wilayah perbatasan. AAITF merupakan sebuah forum yang terbentuk atas gagasan Indonesia untuk mengimplementasikan kerjasama antar negara ASEAN. Pertemuan yang diprakarsai oleh ASEAN Sekretariat dan BNN ini adalah rangkaian pertemuan ketiga yang dihadiri oleh anggota ASEAN dan non-ASEAN. Tujuan yang ingin dicapai dari forum ini adalah membangun jaringan kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara ASEAN dalam bidang interdiksi, khususnya import interdiksi, guna memutus jaringan peredaran gelap narkoba. Selain itu juga bertujuan memberikan arti nyata dan kegiatan konkret bagi upaya bersama negara-negara ASEAN dalam mencapai ASEAN Drugs Free 2015, serta membawa manfaat langsung bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Interdiksi sendiri bermakna suatu kegiatan operasi memutus jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional dengan cara mengejar atau menghentikan orang, kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa narkotika atau prekursor narkotika. Untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka serta penyitaan barang bukti dan asetnya dari negara anggota ASEAN selain Indonesia turut hadir delegasi dari Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Hadir pula beberapa negara observer seperti Jepang, Australia, dan India.
Adapun peserta lain dari lingkup nasional adalah para kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, Direktur Narkoba Polda seluruh Indonesia, serta perwakilan 10 instansi pemerintah terkait. Dalam pertemuan ini, para delegasi juga berdiskusi untuk dapat menyelesaikan Term of Reference atau TOR yang akan menjadi acuan kerangka kerjasama bagi negara anggota ASEAN dan negara mitra, ujar Kepala BNN Anang Iskandar pada saat acara pembukaan. Nah, kerjasama yang kedua itu yaitu perlindungan terhadap anak cacat. Pemerintah negara-negara ASEAN terus berbenah diri untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang inklusif bagi seluruh komunitas termasuk penyandang disabilitas pada tahun 2025. Promosi pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas terus dilakukan baik melalui perumusan kebijakan-kebijakan publik maupun implementasi rencana aksi tingkat nasional dan regional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN adalah pengadopsian satu dokumen regional berupa rencana utama, pengurus utama, hak-hak penyandang disabilitas atau ASEAN Enabling Master Plan 2025, Mainstreaming the Right of Person with Disabilities. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN Kemlu Rias Saehu pada acara peluncuran kegiatan kompetisi film pendek di Kemlu Jakarta pada 25 September 2019. Kegiatan kompetisi ini dilaksanakan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia bekerja sama dengan Ditjen Kerjasama ASEAN Kemlu Republik Indonesia, Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Akademi Televisi Indonesia, dan Eagle Institute Indonesia, dan dengan dukungan dari International Foundation for Electoral System. Kompetisi ini mengusung tema pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui implementasi ASEAN Enabling Master Plan 2025 untuk mewujudkan Indonesia inklusif, yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengurusutamaan hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan bermasyarakat, dan mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menjaga komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dengan mengimplementasikan 76 butir aksi dalam ASEAN Enabling Master Plan 2025. Nah, yang berikut yaitu kerjasama di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu Festival Lagu ASEAN. Festival Lagu ASEAN 2016 merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang budaya yang diadakan di negara Jepang. Festival Lagu ASEAN 2016 diselenggarakan di Jepang oleh ASEAN Youth Network in Japan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Jaringan Pemuda ASEAN di Jepang pada tanggal 30 November 2016. Kerjasama budaya dari ASEAN ini dilakukan setiap tahun dalam rangka melakukan pertukaran budaya se-ASEAN. Negara yang berpartisipasi dalam festival kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun 2016 ini ada negara Indonesia, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan juga Laos. Nah, yang berikut ada peran Indonesia dalam lingkungan negara ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan negara ASEAN dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi dan sosial budaya. Peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang pertama yaitu penggagas kelahiran ASEAN. Indonesia juga menjadi salah satu penggagas lahirnya kerjasama negara-negara ASEAN. Pada waktu itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik menegaskan visi Indonesia tentang kawasan Asia Tenggara yang berdiri di atas kaki sendiri, mampu mempertahankan diri sendiri terhadap pengaruh negatif dari luar kawasan. Visi itu dapat terwujud jika ada kerjasama yang efektif antara negara di kawasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dalam bidang politik, Indonesia berhasil meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN yang akan meningkatkan kerjasama politik dan keamanan. Indonesia mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan itu guna mengatasi perbedaan sistem politik yang terlalu mencolok di antara sesama ASEAN. Peran Indonesia di bidang ini
hanya menyangkut pertahanan militer, tetapi lebih luas, yaitu menyangkut hal-hal non-militer seperti kejahatan lintas negara, terorisme, separatisme, perampokan, dan sebagainya. Yang ketiga, menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. Indonesia juga mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai serta melindungi HAM penduduknya. Selain itu, negara-negara ASEAN harus memiliki norma-norma pergaulan antar negara yang disepakati dan dihormati bersama. Indonesia belakangan ini mendorong Myanmar agar lebih demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Yang keempat, memfasilitasi pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro atas pemerintahan dan pemerintah Filipina. Indonesia membantu usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro. Beberapa pertemuan antara keduanya berlangsung pada tahun 1874. Pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Filipina dapat menjamin kebebasan beragama bagi umat Islam dan dapat hidup berdampingan secara damai di Filipina. Yang berikut, Jakarta Informasi Meeting Indonesia berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja dengan mengusulkan sebuah pertemuan informal di Jakarta atau Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. Pertemuan ini kemudian membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Pada tahun 1992 Indonesia kembali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Kamboja. Jadi dapat disimpulkan ASEAN dibentuk dari Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh 5 wakil negara pendirinya, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tamat Koman dari Thailand, Narisko Ramos dari Filipina, dan Raja Ratman dari Singapura. Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri dalam bidang hubungan internasional. Dalam konteks ini, kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, telah memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional di kawasan ini. Dan dalam bidang kerjasama antar negara, kebijakan luar negeri berperan sangat penting. Semua negara tentu ingin menjadi maju dan sejahtera, tetapi untuk menjadi maju dan sejahtera, suatu negara membutuhkan negara lain. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat, and thanks for watching. I was in class and then I fell asleep.